Bro. Di bulan Januari ini, awal tahun 2026 kita berikan hati yang begitu. Luar biasa, apa kabar bro? Masa bro? Banget. Nanti main basket ya bro? Mau main basket ya bro? Basket. Wah, kasih lihat gayanya bro. Iya kan? Tapi ujung-ujungnya gini. Gue seneng banget kalau bisa live barengan sama anak band. Ini kalau kita berdua nih cocok Anak jadi band. ya. Lo megang apa? Gue megang janji yang tidak ditepati. Lo megang apa? Suling. Bunyinya gini, liling ling ling ling. Aduh, dia udah pikir jokesnya kelamaan, kasih tepuk tangan dulu dong ya. Lu tuh, dengerin ya Rian, lu tuh tidak boleh merendahkan musikalitas kualitas gue. Tapi Gimana tuh ya bahasa gue tadi? Musikalitas gue. Anda paling cocok megang apa tau nggak? Apa? Megang kuas. Lo tahu banget ya. Kuas make up. Enggak, kalau gue tuh pelukis memang. Pelukis ya? Pelukis. Emang kelihatan Gue pelukis yang indah-indah. Oh, gitu. oke. Tapi ini ngomongin soal anak band, mungkin bisa jadi inspirasi buat kita berdua yang nggak jago megang alat musik, ya kan? Mau kedatangan tamu band. Ini bapak sama anaknya sama-sama jago main musik. Tapi by the way badan lo makin gede loh Rian. Masa sih? Tuh makin gitu. Boleh kita buka nggak? Ini. Aku tuh nggak mau sombong. Ini. Sombong banget. Silakan kalau lagi. Pantesan rumah tangga adem ya, karena badan lebih bagus ya. Kalau pasangin dong nggak enak nih kamu. Ini gile. Mana orang gue yang pakein? Geli deh. Oke sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, pemain band bapak sama anak ya. Mereka sering ngejam bareng. Lu tahu bahasa ngejam gak sih? Ngejam kan gini kan ngejam. Wih asik. Lagu dong, kasih lagu dong. Ngejam. Nyeng 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 nyeng. Coba ayo ngejam. Ayo dong ngejam. Bagus ya? Bagus. Ibarat Lu selalu sih kayak gitu, gue tuh udah punya 2 single, jadi gue paham. 2 single yang bahkan lu pun nggak pernah menyanyikan lagu itu ya. Ibarat band lu kayak band zaman dulu namanya Geger ya. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan dia, ayah dan juga anak, ada Ferdi Tahir dan juga Dewa Tahir. Tanya bro, gue gak kenalin dulu rambutnya panjang dia. Ya, betul. Kalau Sobat Ambiar tadi ada tayangan di mana Dewa sempat datang ke sini rambutnya gondrong, mungkin itu belum akil balik mungkin ya. Belum, masih 17. Itu masih 2021 ya? 2022 kata. 22 ya? 2022 and so look at you now. 3 tahun yang lalu. Om Lu Ferdi. emang waktu kesini kita belum akil balik berdua ya? Anak udah 7. Apa yang berubah dari Dewa 4 tahun terakhir ini? Dia lebih apa ya? Berbahasa Inggris terus di rumah waktu itu seringnya banyaknya. Karena dia udah mulai kuliah kan? Udah mulai kuliah di apa nama kuliah kamu? London School. London School. Terus lebih kalau ngobrol tuh lebih ke studi kasus gitu. Wih, anak Jaksel studi kasus, you know. Iya. Oke. Which is. Apa literally? Literally. Oke, tapi kalau dari romansanya, namanya anak-anak sekarang baru masuk kuliah. Kalau Om Ferdi ngeliatnya tuh apa yang perubahan sangat signifikan dari seorang Dewa? Kalau Dewa itu buat gue itu wah, yang gue pengen ada di dia nih. Apa maksudnya? Apa itu? Pengen rajin kuliah gue enggak kan? Oh. Pengen kayaknya susah banget dia rajin kuliahnya. Oke. Terus pengen yang aktif di kampus gitu. Gue dulu nggak bisa, dia aktif. Jadi ya good lah. Semua yang dulu nggak ada tuh Yang gue nggak bisa tuh dia bisa dia. ada di Dewa. Dewa. Ini Oke. Dewe usia berapa sekarang? Sekarang baru nyentuh 21. Oh baru 21. Ya, tahun lalu fix dia Dewa 19. 2 tahun lalu. Tahun lalu. Dewa 20, tahun lalu Dewa 20. Iya, sekarang 21 ya? Iya 21. Kan baru sebulan lalu. Oh iya. Baru ulang tahun sebulan yang lalu. Happy belated birthday ya. Dewa, kita mau kasih lihat. Ini ada satu postingan ya. Tiba-tiba pulang kuliah dia ngajak nyanyi. Random banget kamu deh. Lagi kenapa kamu tiba-tiba nyanyi lagu ini. Menunggu tanpa waktu.
Oh, Manggilnya tuh memang Dewa, Ade atau apa sih? saya manggil Dewa nggak Deo gitu, nggak boleh sama dia. Kalau Deo nggak boleh. Nggak Jadi boleh. manggilnya? Kayak temen kalau Deo tuh, jadi kayak Dewa aja gitu. Dek gitu. De, oke. So, jadi serandom itu, kadang dia suka ngajak nyanyi bareng. Tiba-tiba dia suka datang gitu. Wah, pengen lagu ini dong nyanyi gitu. Apa nih tiba-tiba bawain lagu yang menunggu tanpa waktu gitu. Menunggu tanpa waktu tuh lagu yang tentang lu udah punya pacar, gue nungguin lu deh sampai lu putus gitu. Itu lagi apa tuh? Lagi patah hati ya? Bukan, jadi sebenarnya saya ini waktu itu jomblo dari 2024 awal sampai 2025 akhir saya masih jomblo. Gitu. Om, denger nggak kalimat yang dia keluarkan? Saya nih jomblo, pakai saya loh kalimatnya. Ya kan? Saya nih jomblo 2024, kayak dewasa banget ya. Aku. Ya kan? Iya, bukan dewa jomblo. gitu ya. Iya, bukan aku nih, tapi saya nih jomblo. Aku. Oke, It's okay. Apa-apa. Orang anak kuliah. Iya. 2024 tapi 2025. And then, Ya saat itu tuh kayak lagi mau ngejomblo aja, tapi ternyata pas udah di 2025-an udah mulai pengen pacaran. Jadi kayak ya udah lagi situ galau-galau, tapi nggak galau siapa, cuma pengen pacaran aja. Gitu. ya, bener-bener. Berarti itu nyolek kali ya? Ya. Tapi kalau ngomongin soal pacaran gitu ya, atau the feelings, perasaan, suka cerita nggak sama bokap? Kalau misalnya bahkan kalau misalnya ngerasa lagi dekat sama orang pun langsung cerita. Cerita ya? Iya. Seterbuka apa ceritanya itu? Oh, Pasti ada yang lu tutup-tutupin kan? enggak ada. Enggak, pasti terbuka terus karena apa-apa tuh paling sering banget ngasih saran soal cinta. Oke, Om, misalnya cerita dia nih tentang perasaan dia ke lawan jenis itu, misalnya apa yang pernah dia ceritain? Oh, dia baru tadi kalau nggak salah. Baru tadi dia nanya, "Pak." Bener-bener tadi serius. Iya, ini baru tadi dia nanya, "Pak, kalau menurut Papa kalau cewek diantar sama cowok sama lawan jenis nih sama cowok, itu dia selingkuh nggak?" Gimana pertanyaannya? Enggak, ini lagi ada tren. Lagi diantar. Lagi tren selingkuh atau nggak selingkuh. Oke, gimana pertanyaannya? Diantar atau nganterin lawan jenis itu selingkuh apa enggak? Lagi nanya itu doang, simpel. Menurut lu gimana? Gimana pertanyaan saya lagi? Dia dianterin, misalnya cewek ya, Iya. dianterin cowok, tapi temennya. Aha. Dia Karena searah gitu. dia Karena searah. Selingkuh apa enggak? selingkuh apa? Iya. Bukan, oportunis. Berarti nggak ada. Iya dong. Itu oportunis Ada dong. kesempatan. Belum tentu selingkuh namanya. Kalau dia ngabarin, kalau dia ngasih tahu, itu bukan selingkuh dong. Tapi ntar dulu itu udah pacaran apa belum? Udah pacaran dan dia nggak ngasih tahu gitu. Itu baru selingkuh. Tuh mah selingkuh itu. Kalau Wah, suka ya sama orang selingkuh ya. Maaf ya. curhat. Saya izin pamit. Saya trauma perselingkuhan. Sini duduk deh. Gila ya. Kita kembali ke Rian Show. Coba cerita dong Rian, ada apa sih? Aduh. Apa sih? Dikasih hati bisa jantung. Maunya apa? Sabar Pernah. Baru ketahuan lagi. Tapi tadi gue denger lo telepon, iya sayang gitu. Berarti kan udah baik. Ya gue juga selingkuh. Tapi ya kita mau kasih lihat ya, ini curhatan kisah asmara dari Dewa. Apa deh? Ya, Tapi seru ya. Om tuh kalau itu? sama anak-anak deket banget ya. deket. Deket banget ya. Jadi kalau diceritain itu tuh sebenarnya dulu 2023 sempat pacaran. Terus cuma 7 bulan doang. Makanya bilang prematur, putus gitu. 7 bulan tuh prematur. Iya. Ya kan bayi kalau lahir prematur 7 bulan ya? 9 bulan. 7 bulan prematur. Iya. Oh prematur nama anak-anak sekarang gitu ya. Nah, sekarang ya. Sebentar, kita tanya sama bapaknya. Bokap lu pernah pacaran paling bentar berapa lama, Om? 7 minggu. 7 minggu. Lupa gue. Lupa kalau zaman pacaran lupa. Makanya gue pengen nyoba lagi tuh. Nggak ada. Kayak nyobain bapaknya. Kenapa? Ya maksudnya lupa lagi. Lupa kalau itu. Selalu ada kesempatan kedua dan ketiga. Oh, oke. Lantas prematur, ketika akhirnya prematur seperti itu, perasaan atau juga hubungannya, apa yang dilakukan oleh seorang Dewa? Karena aku kan kalau pacaran tuh paling lama tuh 7 bulan. Aku nggak Gitu? pacaran. Kalau ngomong gitu ntar lu. Iya nanti nextnya begitu Ya enggak, gitu maksudnya terus.
selama ini tuh cuma 7,5 lah. kan nawar ya. 7 bulan. Iya. Kenapa itu ditaker gitu apa Bukan, gimana sih? emang nggak pernah lama aja kalau pacaran. 7 bulan itu move on-nya berapa lama? 7 tahun. 3 bulan? Itu pas, karena ada yang bilang waktu move on itu adalah setengah dari waktu berhubungan. Nah, Oh, kalau gitu. kalau Rian Ibram ketika ketahuan keselingkuh move on-nya berapa lama? Kita mau lanjut atau gue cabut wig lu? Ih, gila ya. Tensi ya. Saya lupa. Bahas pagi-pagi Iya. kalau ngomongin Iya. relationship. Oke, sekarang kita mau kasih lihat postingan dari Dewa beberapa waktu yang lalu. Diri gue sekarang kalau jauh pedenya sama gue yang dulu. Miss the old me yang bisa deketin orang tanpa harus mikirin penampilan, materi, bawa kendaraan mewah, dan gak takut kalau pasangan kita gak setia or fall in love sama orang yang baru. Diri gue sekarang kalah jauh pedenya sama gue yang dulu. What Itu- happened? Di insecurity, ada insecure-nya. Jadi kayaknya itu awal tahun deh, awal tahun 2025 tapi itu tuh lagi dewasa aja karena di situ kan kalau dulu kan kita pacarannya ya suka orang pacarin. Udah cuma begitu-gitu doang. Kalau sekarang kan jadi mikirin, oh sekarang kalau cewek itu harus diurusin take care pulang perginya. Kita harus ngurusin kayak ini orang punya track record apa segala macam. Jadi kayak sekarang jadi kok dulu cinta-cintaan tuh seru ya, sekarang tuh jadi Sebentar. Yang ngajarin bahwa kalau cewek itu harus diantar pulang perginya tuh siapa? Bokap atau siapa? Oh, sorry. Diralat ya. Harus dipikirin dia pulang perginya gimana. Itu pemikiran sendiri atau bokap yang ngasih tahu? Papa biasanya kasih tahu. Iya om. Jangan pura-pura. Bukan. Kalau gue itu selalu bilang kita itu harus menjadi seorang laki-laki yang gentleman. Take care semuanya. Kalau perempuan itu harus di take care. Perempuan itu suka di take care dan kita memang tugasnya men-take care mereka gitu. Jadi nggak boleh terlalu cuek juga. Kayak misalnya dia pulang malam, itu harus pikirin malamnya gimana nih pulangnya apa segala macam gitu. Karena takutnya blowbacknya ke dia. Nah tadi kalau ada yang nganterin, kan dia ngambek nantinya. Oh, dengerin yang ada di rumah ya, take care. Tapi ngelihat postingan Dewa tadi ada yang ngelihat kayak gua yang sekarang ini nggak sepede gua yang dulu. Oh kalau om sebagai seorang bapak tuh ngelihatnya gimana om? Enggak sih, gue ngeliatnya mereka itu ya anak-anak tuh lagi berubah-ubah aja, lagi mencari jati diri aja sih sebenarnya. Karena besok dia sedih-sedih, ya mungkin besok-besok udah lupa lagi gitu ya. Gitu. Bener. Cuman caranya aja, cara mereka yang sampai sekarang masih gue perdebatkan adalah kenapa zaman sekarang itu harus ada yang telepon nyala 24 hour. Nah, itu ada. Nah, itu masalah buat gue. Dan dia nempel ke handphone. Enggak. Itu taruh aja di sini. Nah kayak gini, saya gue gini nih. Nah ini nyala terus. Maunya? Ya matiin dah. Tapi kan nggak bisa kalau zaman sekarang. Iya makanya aneh gitu. Kan baterai. Terus kita lagi mau ngobrol bener sama anak. Aduh itu nyala Notifikasi terus. segala macam. Nyalanya tuh nyala on. Call-nya nyala. Call-nya nyala terus nyambung. Ah, Ada yang kayak gitu. Oke. Gue bilang, wah gue mau ngomong jadi nggak enak. Aduh di internet. Apa ya? Kalau bahasa Indonesianya be present tuh apa ya Karen ya? Yang sekarang ini aja. Hadir ada di sini. Kehadiran sekarang. Kehadiran ya. Orang tuh pengen, oh iya. Kehadiran secara penuh, secara utuh gitu maksudnya. Gitu ya. Oh, iya, oke. Kenapa nggak bosen ya? Mungkin beda zaman ya Om ya? Mungkin beda zaman ya. Oke buat Sobat Ambiar, kita mau ngajak Om Ferdi Tahir dan juga Dewa Tahir untuk bermain dalam games kekompakan. Let's go. Om, kita masih papan silakan. Mulai punggung-punggungan, Coba Karen Delano akan memberikan pertanyaan. Jangan sampai kelihatan. Let's go. Oke, Ini, oke. oke. Yang pertama ya, apa kata yang sering Papa Ferdi ucapkan ke Dewa? Kata yang Kata ya? paling Ya, kata. Kata-kata boleh atau satu kata boleh? Kata-kata ya. Oke. Kata yang sering Papa Ferdi ucapkan. Ready? Boleh kasih lihat ke kamera, siap? 3, 2, 1. Let's go. Dan Om Ferdi bilang, udah makan belum? Jawabannya sama. Udah makan belum? Wow. Kenapa Om? Kenapa? Kompak banget. Mungkin kayak misalnya gue setiap hari itu takut anak gue ada yang belum makan gitu. Karena kan mereka kan ada di kampus, ada yang di mana tuh. Jadi kalau gue mau nyuap, gue enak, nelennya enak gitu. Udah makan belum? Udah, oke. Udah. Anak itu 7 loh, 7-7-nya dibeli. 7-7-nya gue tanya semua.
Papa juga dukung program pemerintah soalnya. MBG. MBG. Bukan ya? Dari dulu. Son. Keracunan lu ntar. Oke, lanjut ya. Apa kebiasaan Dewa kalau lagi dimarahin? Kebiasaannya Dewa kalau lagi dimarahin sama papa. Kalau Karen kan misalnya kerimbat kalau dia. Ini pas lagi dimarahin apa abis dimarahin? Pas lagi dimarahin. Lagi dimarahin. Oh, Oke, itu serah pas lagi dimarahin, setelah dimarahin. Kan apapun itu pasti cuma mereka berdua yang tahu biasa. cemilan gitu. Kunci kamar. Dengerin musik. Oke, Dewa ready? Papa udah ready soalnya. Oke, Om boleh kasih lihat dulu. 1, 2, 3. Kalau Om menjawabnya adalah minta maaf atau diam, Ya, diam Dewa doang. juga bilang diam doang. So, sama-sama kompak ya. Oke. Oh iya. Oke, lanjut ya. Tulis satu tempat yang sering kalian datangi bersama. maksudnya Satu tempat yang yang bareng-bareng datengin satu tempat. bukan di rumah ya, pergi. ya terserah mau di rumah kek, mau di luar rumah, yang paling sering satu spot itu atau satu tempat itu. Oh, di rumah aja ya berarti. Oke, go ahead. Oh, udah pasti. Satu spot. Udah Oke. pasti. Berarti ini satu spot di rumah ya. Ya. Oke, Om Ferdi dan juga Dewa. 1, 2, 3. Apa itu? Meja makan. Piano. Nah kan meja makan. Meja makannya kan suka piano kan suka pakai makan. Oh, Iya, Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Oke. Kapan tanggal lahir Dewa? Om, 7 anak. Ingat semuanya, Om? Ingat, Oh ya? ingat. lu semua. Biasanya tuh bapak-bapak biar itu deket seorang lah ayah sama tuh orang tahun nggak selalu hafal. Seorang ayah. Iya, Apalagi iya, anaknya 7. Sagitarius kita. Siap, 1, 2, 3, let's go. 7 Desember. 7 Desember 2004. Oke. Lagi gak? Oke, cukup ya? Sudah cukup? Oke, Om. Cukup. Jadi benar-benar ingat semuanya? Ingat. Ketika punya 7 anak dan ingat semua tanggal lahir anak-anak. Selalu ada preparation ya, satu hari atau berapa hari sebelum mereka ulang tahun, ada kebiasaan untuk selebrasi? Semua. Pasti lah, mereka jam 12-an selalu. Terus mereka nggak terima gua kerja. Oh ya? Gua selalu gua nggak kerja di situ. Terus ya pasti terserah dia mau makan di mana. Pernah ada yang protes nggak ketika Om ngambil kerjaan, mungkin disengaja atau enggak ngambil kerjaan? Saya yang jawab boleh kan? Oke. Saya yang jawab boleh. Kalau waktu Kayak lagi debat ya. interupsi, kalau misalnya papa yang ngambil kerjaan gitu nggak apa-apa, karena kita tahu papa tuh sebenarnya pengen kesini, bukan yang papa kayak cuekin kita, bukan. Gitu. Jadi dia pun kalau misalnya emang ada ambil kerjaan tanggal segitu, di jauh-jauh hari dia udah ngomong tanggal segini nggak apa-apa nggak gitu. Om, itu jawaban berat yang diambil alih sama anaknya loh. Betul. Oke, kita mau kasih lihat postingan Om Ferdi Tahir ya. Gimana? Ya, selalu indah waktu kalian masih seumur ini. Sekarang udah pada sibuk, sukses dan bahagia semua. Ini captionnya sih, suatu hari nanti kalian nangis nih kalau lihat. 6 laki-laki 1 perempuan. So apa artinya seorang Ferdi Tahir tanpa 7 orang anak ini? Apa ya? Cowok semua loh. Ya ini sih, apa namanya? Kayaknya gue nggak akan kerja lah. Enak-enakan aja udah. Karena kalau kerja kan buat mereka kan apa gitu. Kalau enggak mah ngapain dong, main aja Bapak. Jadi memang gue semuanya buat mereka lah, buat anak. Buat mereka ya. Buat anak. Titik terendah seorang Ferdi Tahir menjadi seorang ayah yang diketahui atau tidak diketahui anak-anak. Maksudnya? Titik terendah, titik terendah yang paling di bawah, tapi anak-anak nggak tahu gitu loh. Yang mereka ketahui atau bahkan mungkin mereka tidak ketahui? Ada nggak momen itu? Apa ya? Gue selalu bilang sama mereka, gue itu orang kaya. Minta apa aja ngomong sama gue. Kalau udah sama anak-anak, gue udah. Pokoknya dia meminta apa aja, gue adain gitu. Walaupun Pun gue nggak punya misalnya. Walaupun lagi susah ya Om.
Ya cuman gue juga keras gitu. Keras maksudnya maksudnya apa? Gue bilang di hidup ini lu harus punya skill. Kalau lu nggak punya skill, lu nggak bisa hidup. Betul. Jadi lu harus dapetin, lu mau apa? Lu sukanya apa? Dewa sukanya pengen jadi influencer. Lu harus jago aja di influencer ya. Karena kalau lu nggak jago, lu nggak bisa. Ya, setuju banget Om. Jadi lu gue biayain sampai mana aja lu mau. Misalnya gitu lah ibaratnya gitu ya. Maksudnya tidak hanya akademik, tapi harus juga jago di skill. Iya, karena kalau punya, karena gue bilang papa tuh punya perusahaan nggak pernah kalau nyari orang itu yang minta yang S1 dong, minta yang S2 dong nggak pernah. Ya, Bisa ada yang bisa ngerjain gini nggak? Nah, gitu kan. Betul. Jadi skill itu penting menurut gue gitu. Jadi mereka tuh harus jago apa gitu. Dan dia buktiin sih. Dia bilang waktu itu apa namanya? Dewa pengen yang nonton 1 juta Pak. Lihat postingan. Dia dapat yang lihat postingan dia 1 juta. ya. Dan pernah lagi dia bilang kalau begitu Dewa pengen lagi nih Pak. Yang like 1 juta. Dia dapat lagi. Dan ini orangnya berarti presis nih orang ini gitu. Jadi gue bilang oke aman. Ya, aku selalu punya target tiap tahun tuh pengen ditingkatin. Kayak aku waktu itu bersyukur banget di Instagram aku dapat 1 juta views. Nanti tahu-tahu 10 juta views. Jadi aku tuh lagi ngejar-ngejarin aja. Gimana caranya? Padahal cuma 20.000 ya. Nah cuman gitu kalau misalnya pertanyaan tadi lebih ke gua nggak pernah bilang pada saat titik terendah pun gua akan selalu bilang bahwa I'm okay. Wow. Just tell me. Itu seorang ayah seperti Ya. Dan senengnya punya papa tuh nggak pernah, kita tuh nggak pernah nyadar kalau kita tuh misalnya contoh lagi nggak ada uang, lagi apa tuh papa nggak pernah ngasih tahu. Jadi mungkin papa belum pernah cerita, ternyata papa tuh pernah sisa duit itu sisa berapa, dia itu bilang kita makan-makan nih ngumpul rame-rame, udah lama banget kita nggak makan bareng tuh kan, kita beli pesan nasi apa? Nasi uduk gitu ya? Nasi uduk, dia nyata sisa duitnya cuma berapa, nasi uduk rame dikumpulin gitu. Dia bilang, Nek kita udah lama gak makan bareng-bareng. Kita tuh gak tahu kalau kita tuh ingat duit. Kita bilang makan yang banyak. Padahal itu di sisi terakhir duit. itu aku baru tahu 2 tahun lalu kayaknya. Dan itu waktu kecil, dari kecil aku tahu. Ternyata selama ini papa tuh kondisi uangnya diceritain semua dan aku kaget karena aku gak pernah ngerasa. Pokoknya tiap papa pulang, karena papa jarang pulang kan. Tiap papa pulang tuh, kaya kita gitu. Kita ngisiin duit. Semua dipanggil tuh. namanya anak-anak. Iya, iya. Wow. Akan terus mengingat cerita itu Pasti. dari seorang pria, the richest guy, orang terkaya di dalam hidup. Orang Tidak akan merisaukan, tetapi bagi-bagi.